Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Di pesantren manapun kalian belajar, dengan guru siapapun kalian mengambil ilmu. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu dan Allah berikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan belajar dengan Imam Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada bab faslun fi waktu tahsil. Waktu yang tepat di dalam belajar, menuntut ilmu, mengambil ilmu. Sampai kepada fa'idha malla. Ini. Fa'idha malla min ilmin yastaghil bi'ilmin akhar. Fa'idha malla, jika seorang penuntut ilmu santri itu ada seni dalam belajar ya, seni dalam menuntut ilmu ya. Ada saat rekreasi, tapi rekreasinya beda. Rehatnya beda. Fa'idha malla min ilmin, capek, bosen, atau bukan bosen berarti pengen meninggalkan ilmu. Penat. Karena belajar, misalnya belajar nahwu, jenuh. Maka diwarnai kejenuhannya itu dengan yastaghil, dia menyibukkan diri bi ilmin akhar, dan ilmu yang lainnya. Dan itu kita rasakan dulu waktu belajar seperti itu. Jadi kita memang punya buku-buku yang menarik. Waktu itu yang sangat jadi hiburan semacam bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti misalnya, buku-buku Syekh Zahid Al-Kautsari, buku orang-orang. Jadi kita beli buku itu adalah untuk selingan. Jadi kalau belajar capek, pergi kitab itu. Apalagi kalau sudah habis ujian. Kalau sudah habis ujian itu kan capek, penat begitu, langsung lari ke kitab-kitab seperti itu. Dan itu nikmat. Dan hendaknya sebagai seorang santri menjadikan suasana, menghilangkan kejenuhan dan kepenatan dengan seperti itu. Memang kalau kita belajar monoton begitu akan ada kejenuhan, tapi diwarna-warni. Belajar membaca ilmu yang lainnya. Membaca ilmu yang lain untuk tetap ilmu asasnya ada. Nah, para santri, ilmu asas ada, ilmu yang harus kita tekuni ada. Cuman ilmu yang lain itu adalah untuk menghibur agar tidak penat, tidak jenuh. Wa kana Ibnu Abbas, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Beliau idza malla min ilmil kalami, kalau beliau sudah jenuh dengan ilmu kalam, istilah ini tahu, istilah pada zaman sahabat Nabi belum ada istilah ilmu kalam. Bisa dimaknai memang ilmu akidah. Bisa dimaknai ilmu yang sifatnya adalah untuk mengkanter, membela agama kita, untuk menolak tuduhan-tuduhan. Jadi ilmu yang perlu dialog, perlu berpikir. Bisa dimaknai kalau sudah capek, penat, jenuh dengan ilmu yang menuntut berpikir. Berpikir kuat, ilmu kalam. Yaqulu, beliau berkata, hatu diwan syu'ara. Hatu, berikan kepadaku diwan syu'ara,
Diwan itu adalah kumpulan sastra, kumpulan syair-syair para penyair. Jadi hiburannya membaca syair, syair-syair yang indah. Sanjungan pujian. Kalau yang terjadi masyaikh pada hari ini pun juga masih ada, habis belajar begitu penat, ada menyunsyid. Siapa yang menyenandungkan nasyid? Di situ ada sanjungan untuk baginda Nabi SAW. Nah itu untuk hiburan selingan. Wa kana Muhammad ibn al-Hasan, ada Sayyidina Imam Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, la yanamul layla, layanamul laila, tidak tidur di malam hari bukan berarti tidak betul, tidak benar-benar tidak tidur, nggak boleh juga. Artinya memang sangat sedikit tidurnya di malam hari. Beliau belajar, cuman kan waktu yang panjang agar tidak jenuh apa yang beliau lakukan. Wa kana yad'u 'indahu dafatira. Beliau sudah menyiapkan catatan-catatan, daftar yang sifatnya berbeda dari yang dipelajari untuk selingan hiburan. Apakah kalau hari ini kalimat hikmah atau motivasi dan seterusnya. Wa kana idza malla min naw'in, kalau sudah beliau itu jenuh dengan satu macam ilmu, yanduru fi naw'in akhar, melihat kepada yang lainnya. Biasa selingan. Yang enggak boleh adalah bergonta-ganti tanpa aturan, enggak dapat ini, enggak dapat itu. Tidak. Kita menekuni ilmu nahwu, tekuni ilmu nahwu dengan sesungguhnya, dengan seserius-seriusnya. Kemudian selalu ada selingannya. Wa kana yad'u 'indahul ma'. Beliau juga, nah ini diantaranya agar semangat belajarmu, menyiapkan air. Yad'u 'indahu, meletakkan 'indahu di samping beliau. Al-ma'a, air. Wa yuzilu naumahu, dan beliau menghilangkan kantuknya. Ilma'i, dengan air tersebut. Wa kana yaqulu, beliau berkata, innan nauma, sesungguhnya yang namanya tidur itu minal hararati, dari karena merasa hangat nyaman lalu terasa ingin tidur. Wala budda min daf'ihi, maka harus ditolak rasa kantuk tersebut bil ma'il baridi, dengan air dingin. Yang bisa kita ambil faedah dari yang dijelaskan ini adalah bahwasanya di samping kita milih waktu yang tepat untuk belajar, kita harus menyiasati kejenuhan kita. Sebab kalau kejenuhan ini tidak disiasati, akhirnya kita patah, kayak para santri. Kalau kejenuhan kita tidak kita siasati, menjadi patah, belajar jadi berat sekali. Sehingga orang-orang cerdas itu belajar nggak susah, karena dia mengerti kapan dia harus berhenti belajar. Sehingga ada orang tersiksa, belajar itu tersiksa karena tidak dengan kecerdasannya di dalam menyiasati kalau kejenuhan dan seterusnya. Sehingga dia memaksakan jenuh, akhirnya belajar tidak menarik bagi dia. Tapi orang pandai, orang cerdas, dia menyiasati, dia belajar tapi tetap berjam-jam, itu kok nyantai, seneng. Karena memang pandai menyiasati kejenuhannya itu. Ya, ini tadi yang disebutkan. Ya. Agar tidak masuk wilayah jenuh. Apakah gonta-ganti buku, siapkan buku-buku tambahan. Kemudian juga ya, dari duduk, berdiri, pindah tempat dan sebagainya, itu penting. Ya, duduk, berdiri, jalan-jalan, ngadep sana, ngadep sini. Setiap dari kita dikembalikan kepada kebiasaan kita. Ya, kalau termasuk diantaranya ya membawa tidur itu permasalahan sambil berpikir. Jadi biasanya sebisa mungkin misalnya kita akan mengajar apa sih? Paling enggak jangan sampai kita tidak punya gambaran tentang apa yang akan kita ajarkan. Misalnya majelis apa? Tafsir. Majelis tafsir adalah mungkin kita akan belajar besok pagi atau kita ajarkan besok pagi. Mulai dari tadi siang itu kita sudah baca ayatnya, biarpun belum baca tafsirnya, dia sudah kebayang ayat itu. Sambil baring, nunggu adzan, duduk nongkrong, itu sudah kembali kepada ayat tersebut sambil mentadabburi, merenungi firman-firman. Maka di situ Allah akan beri ilmu-ilmu baru. Sama ilmu apapun. Apalagi saat tidak tidur, Masya Allah.
Kita tidak tidur mengingat permasalahan-permasalahan tersebut atau ayat yang kita baca, hadis yang kita baca, yang akan kita baca di esok hari itu akan membaca doa tentunya sebelumnya. Membaca doa Anda sambil mengingat beberapa pelajaran. Imam Syafi'i kelihatannya bolak-balik di tempat tidur. Seolah-olah seperti orang yang tidak nyaman tidur, ternyata ditanya setelah itu apa? Aku telah menyelesaikan 7 masalah tadi malam. Jadi tidurnya bukan tidur dengan tidur khayal, tidur dengan ilmu. Baik. Kita masuk bab baru. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Jelas ya, ini masalah mensiasati. Semuanya harus punya cara masing-masing. Semua punya cara masing-masing ya. Beda antara seorang dengan seorang yang lain. Ada yang berdiri, ada orang berdiri hilang tambahan, nggak bisa, harus duduk. Oke, duduk. Jalan, ada menghafal jalan. Kita pernah di waktu belajar itu dulu ada yang lihat macam-macam sohib itu kawan tuh. Ada yang bola balik tuh. Jadi kita tuh ya setengah keganggu, tapi akhirnya biasa juga. Kita duduk ini dia bola balik. Ada bola balik jalan gitu. Memang gayanya macam-macam, beda-beda. Ya. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihati. Tentang syafaqah. Syafaqah itu adalah berkasih sayang. Wan nasihati, nasihat. Antara syafaqah dengan nasihat ini harus beriringan. Menasehati dengan syafaqah sempurna. Kalau nasihat sendiri artinya adalah murni, tulus. Wa yambahi sayogyanya ayyakuna sahibul ilmi, orang yang punya ilmu lah ini sudah. Ini kamu sudah diangkat, sudah dianggap ustadz nih. Sudah belajar benar, rajin. Tadi itu memenuhi aturan-aturan yang disebut oleh Imam Zarnuji. Setelah itu apa? Setelah itu menjadi alim. Menjadi alim. Nah, kalau sudah menjadi alim, wa yambahi ayyakuna, hendaknya sahibul ilmi, orang punya ilmu itu musyfiqan, penuh kasih. Nasihan, rindu menasihati. Tidak akan membiarkan santrinya salah. Pasti akan cepat untuk menasihati. Bukan saja kepada santri, kepada siapapun dari umat Nabi. Ghairu hasidin, dan tidak mendengki. Nah, ini mungkin kita sampai di sini saja, membahasnya panjang ini. Hasud. Wal hasadu, maka yang namanya dengki di dalam hati itu yadhurruhu, akan membahayakannya, wala yanfa'u, dan tidak berguna. Alangkah banyaknya orang ngomong tentang dengki, tidak sadar ternyata hatinya sarang dengki. Ilmunya ilmu teori. Maka kita sekarang harus kita lewati itu teori. Kita harus menyadari bahwasanya itu ilmu sangat penting, harus kita amalkan. Hasud, tidak senang orang lain maju, pengennya runtuh. Sakit hati di saat ada teman seperjuangan, padahal sama-sama pejuang baginda Nabi, mestinya kan bangga. Mestinya kan bangga, tapi tidak marah dia. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu, hai para santri. Biarpun mungkin ada ustadz yang secara adab tidak baik kepadamu, dengar ini nasihat. Kadang kita merasa sombong, semua orang harus patuh kepada dia karena dia adalah paling tua misalnya. Atau paling berilmu, semua orang harus tunduk di bawahnya. Kita masuk wilayah sombong saat itu.
Ya. Hasud. Kalau sudah pokoknya kita melihat. Kalau kita melihat orang yang sama-sama seperjuangan dengan kita. Asalkan akidahnya benar. Sama-sama satu akidah dengan kita. Kita dukung. Sebab dakwah itu kan begini. Dakwah itu kan beban. Kewajiban. Yang Allah bebankan kepada kita. Jadi dakwah itu beban, taklif, kewajiban bagi kita untuk mengajak mereka. Anggap saja di atas kepala kita ini beban 30 kilo. Beban 30 kilo. Di saat kita membawa terseok-seok karena begitu beratnya itu beban. Tiba-tiba ada orang lain berkata, boleh saya bantu, saya ambil 10 kilo. Ada lagi satu orang, boleh saya ambil 10 kilo lagi. Sehingga 10 diambil satu orang, 10 lagi satu orang, tinggal 10 orang. Logikanya gimana? Lebih ringan atau tidak? Lebih ringan. Lebih enak atau tidak? Lebih enak. Mestinya dakwah itu begitu. Kalau kita di sebuah kampung kita sendiri, berat, tiba-tiba ada ustadz lain yang ikut membantu berjuang. Mestinya senang. Tapi kenapa bermusuhan? Gara-gara kamu lebih tua lalu marah dengan yang muda, itu hasudmu yang menyiksa. Makanya jadilah motivator untuk semua para ustadz-ustadz muda. Ajak mereka untuk maju. Adapun kalau mereka tidak beradab dengan kita, bukan urusan kita dengan dia, dia punya urusan dengan Allah. Allah punya adab, urusan keberkahan. Jangan gampang kita tersinggung, merasa kita harus dihormati karena saya orang paling tua di sini, karena orang paling terhormat di sini, karena orang paling lama di sini, aku lebih dulu di sini, bukan itu. Hati-hati, hasud itu. Yang logis, kalau pikir itu yang benar. Dia tuh bantu enggak dalam urusan dakwah? Bantu, alhamdulillah. Senang mestinya, enggak usah dimusuhi. Kadang permusuhan yang tidak ada jelasnya, enggak tahu, wah panjang kisahnya. Padahal ustadz yang satu itu juga enggak ganggu dia, enggak mencaci dia, enggak ngomongin dia, enggak ngolok dia, enggak. Tapi subhanallah dasar si hasud, mencari-cari kesalahannya. Tapi lihat, ingat, penghasut tidak akan bisa melampaui yang dihasut sampai kapanpun. Penghasut tidak akan melampaui yang dihasut, nggak akan mampu. Ini yang harus dibekali. Para santri ini, calon ulama-ulama yang suatu ketika ada yang menghasut, harus punya ilmu kebal. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, nasihat beliau sederhana, jika orang sudah mulai pada menghasutmu, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau telah diperhitungkan dan engkau sudah semakin berkualitas. Sampai dalam bahasa guyonan beliau, Allahumma akthir khusadana. Ya Allah, kalau begitu perbanyaklah penghasut-penghasutku. Semakin banyak yang menghasutku, berarti aku semakin naik pangkat. Orang besar nggak pernah bergeming, tidak pernah goyah dengan hasutan-hasutan, enggak. Ada orang menghasut, mencaci, mencolok, tenang. Seolah-olah nggak pernah dimusuhi, itu hebat. Sengaja kita hadirkan ini karena bab hasut. Ya durra akan menyiksa kalau kita hasut. Menyiksa kita kalau kita hasut. Biasanya ada hubungannya dengan kesombongan, pengen dihormati. Ya gara-gara ustadz muda ini, ustadz kecil ini baru nggak bergabung dengan kita, langsung wah ini orang lain dia beda. Padahal akidahnya sama. Nah, ini pasti saya mencari masalah dunia ini. Oh, dia tidak bergabung dengan saya. Sudahlah, jangan dianggap, jangan diurusin. Oh nggak boleh begitu. Memang siapa kita harus bergabung dengan kita, harus di bawah naungan kita. Kalau misalnya ada seorang murid ternyata keluar dari gurunya, yaitu urusan dia, keberkahan yang hilang, dia yang rugi. Tapi sebagai seorang guru lapang hati. Ini kan berarti mu'allim, lapang hati kepada siapapun, lapang hati.
Ya. Jangan saling hasud, naudzubillah, antara seorang alim dengan alim yang. Cuman Imam Ghazali waktu melacak dalam dunia perhasutan ini menyeramkan sekali. Yang paling tinggi, ranking tertinggi, rating tertinggi adalah kelasnya para ustadz. La hasada ka hasadil ulama'i. Enggak ada hasud yang lebih serem daripada hasudnya ulama. Masya Allah, ulama. Sebetulnya kita bisa mudah mengetahui orang itu hasud atau tidak hasud. Sederhana. Kalau dia sering ngomongin kejelekan ustadz lain, pasti dia menghasut. Ngomongin tidak kejelekan orang lain. Yang satu akidah maksudnya. Kalau orang mengantar, mau membicarakan kelompok lain tentang permasalahan kesesatan, oke lah. Tapi enggak, nih sama-sama satu akidah. Tapi ternyata terus menyebut kejelekannya. Ada suatu ketika ini, tolong ini. Suatu ketika ada seorang murid bertanya kepada sang guru. Rupanya murid ini mulai ragu dengan gurunya. Karena dia bergabung dengan guru yang lain. Lalu dia datang kepada gurunya. Rupanya dia berguru ke tempat lain ini. Guru yang juga dikagumi oleh umat. Sama-sama guru besar deh. Dan wajar seorang santri ngambil dari guru ini, ngambil dari guru itu wajar, santri. Guru A, guru B. Nah, ini aslinya berguru dengan guru A. Kemudian dia mulai berkenalan dengan guru B. Rupanya guru B ini ada sesuatu. Sesuatu di hatinya dengan guru A. Maka mulai ada prasangka buruk dengan guru A. Karena apa? Si guru B ini selalu menyebutkan keburukannya. Si guru B menyebutkan kejelekan guru A, bermacam-macam. Termasuk keburukan yang sifatnya pribadi, antara guru A punya masalah dengan guru B. Guru B bercerita, guru A itu punya masalah dengan saya, belum beres gini-gini. Sehingga muridnya si A ini karena sering mendengar dari si B ini, mulai goyah hatinya. Sudah mulai ada prasangka buruk. Pergilah kepada satu orang yang lain lagi. Lalu menanyakan tentang permasalahan ini kepada seorang. Yang ditanya adalah seorang guru yang bukan, yang orang guru ini tidak kenal dekat dengan dua-duanya. Seorang pendatang atau seorang ulama yang datang kemudian bertanya, ya Syekh, saya mau tanya, saya pernah berguru dengan si A. Cuman sepertinya guru saya si A ini, kalau saya amati semakin hari, bukan guru yang baik. Akhirnya sang ustadz ini bertanya, kamu tahu dari mana? Setelah saya berguru dengan guru si B. Guru si B sering menceritakan tentang guru si A. Sehingga dari sinilah saya tahu ternyata guru saya si A ini adalah kurang baik. Makanya orang ini, sang alim ini begitu mudah dalam menilai. Ketahuilah wahai murid, kau bertanya kepadaku, aku tidak kenal dengan gurumu, aku juga tidak kenal dengan guru B. Kamu saja yang mengukur, siapa yang paling banyak menyebut kejelekan orang lain. Apakah si A menyebutkan kejelekan si B atau si B menyebutkan kejelekan si A, maka yang paling sering bicarakan kejelekan yang lain, maka tinggalkan dia. Karena di dalam hatinya ada hasud. Sudah, jangan bertanya lagi, diam kau. Kau keluar. Selesai. Pulang menangis ketemu dengan guru A. Saya telah salah. Memang begitu modelnya gitu kan. Orang mengajak kejelekan, ngapain kejelekan orang?
Sederhana memang kalau kita ingin ketahui orang itu hasud atau benar. Kalau sama-sama akidahnya benar. Tapi ngomongin kejelekannya ini kejelekan pribadi. Dengan Allah kadang-kadang urusan pribadi. Disebut-sebut. Dia tidak menghargaiku, tidak hormat kepadaku, tidak ada mengerti kepadaku. Aku. Akhirnya muridnya ditanamkan kebencian. Bukan guru dia, jangan dekat dengan guru seperti itu. Nah ini hasud. Bahaya, yadurruhu, membahayakannya. Gurumu adalah guru yang tidak pernah membicarakan kejelekan siapapun. Kecuali dalam irama mengkanter urusan keyakinan yang salah, akidah. Tapi urusan sepele, urusan perilaku, akhlak. Kalau membicarakan kejelekan seseorang, siapa yang tidak punya kejelekan dari kita? Semua punya kejelekan, akan kelihatan kejelekan. Kalau kalian, wahai para santri, melihat kejelekanku satu, maka 100 kejelekan yang telah ditutup oleh Allah. Kau tidak tahu. Kalau engkau mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati, tidak akan punya guru. Tapi yang enggak benar adalah kalau kita membuka kejelekan orang, menceritakan kejelekan orang. Maka jangan dekat-dekat dengan guru yang biasa membicarakan kejelekan seseorang, karena apa? Pengaruh guru itu kuat, akhirnya racunnya juga kuat untukmu. Kalau yang membicarakan orang biasa saja, kamu mungkin susah percaya. Tapi saat yang berbicara adalah guru, oh percaya. Apalagi guru yang digelari dengan gelar-gelar ilmu, kebesaran. Apakah gelar dia guru torekoh, atau gelar dia profesor, atau gelar doktor, atau gelar-gelar itu yang menjadikan wibawanya semakin tinggi, sehingga omongannya semakin berpengaruh, sehingga kalau ngeracuni lebih cepat. Sederhana ini rambu-rambu. Ingat, bukan untuk nilai orang lain, akan tapi agar kita waspada. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi. Rahmatullahi taala alaihi. Imam Burhanuddin, semoga Allah merahmati. Yaqulu berkata, kalau mereka para ulama, orang pada berkata begini, inna ibnal muallim, anaknya seorang kiai itu, yakunu pada akhirnya juga akan menjadi seorang alim. Ini anak kiai jangan salah dengar ini. Anak kiai dengar potongan ini. Anak kiai nanti pasti alim. Ilmu nurun, ilmu itu nurun ke anak, bukan ilmu nur cahaya, itu bukan nurun, belajar dulu. Anak kiai enggak belajar, mana alimnya? Inna ibnal muallima, anaknya seorang guru ke ulama itu yakunu aliman, akan menjadi alim. Ketulusan seorang. Ini maksudnya, ini adalah masalah keberkahan ini. Itu agar kita ini yang khusnudzon, bukan di saat kita menjadi anak kiai lalu enak-enak. Enggak usah belajar, nanti pasti dapat ilmu laduni. Bapak saya kiai kok. Saya enggak usah belajar, nanti alimmu enggak bisa. Imam Subuki mendidik anaknya, kemarin kita bahas, menjadi alim setiap hari. Habis jam 12 malam diajak ke masjid, duduk belajar bersama sampai pagi. Gimana enggak alim? Belajar. Anaknya seorang alim, biasanya alim. Kenapa demikian? Li'annal muallima, sebab seorang guru itu punya kasih sayang, yuridu, menghendaki, ada keinginan yang kuat di dalam hatinya, ayyakuna, menghendaki menjadi talamiduhu, murid-muridnya itu fil Qur'an, di dalam urusan Quran, ulama. Maknanya begini, hei kalian para santri, cintailah penuntut ilmu. Kasih sayanglah kepada penuntut ilmu. Kalau kalian berkasih sayang dengan penuntut ilmu saat engkau menjadi seorang ustadz, maka dengan kasih sayangmu yang tulus ini akan mengundang pertolongan Allah. Allah fi'aunil abdi maka anal abdu fi'auni akhihi. Sehingga di dalam mendidik anakmu pun akan gampang. Berarti yang diajak bicara ini bukan anaknya kiai, yang diajak bicara adalah kita yang jadi kiai. Kalau anaknya kiai harus belajar, kalau kamu pengen alim. Kalau pengen alim belajar. Tapi untuk seorang alim, hendaknya memandang santri dengan kasih sayang, pabibarakati. Maka dengan keberkahan i'tiqadi, keyakinannya tadi, kalau aku menolong anaknya orang, Allah pasti menolong anakku.
Wa syafaqatihi, dan kasih sayangnya seorang guru, yakunu akan menjadikan ibnuhu anaknya itu aliman alim. Maka perlu yang ditata adalah ketulusan. Dan kita melihat para guru-guru itu subhanallah. Ayo belajar tulus. Berarti yang diajak bicara ini yang ustadz, bukan anaknya kiai. Iya anak kiai, kamu bukan kiai, yang kiai bapakmu. Jangan menunggu gelar turun kepadamu, nggak ada. Ini bukan tahta, kerajaan bukan, ilmu belajar. Yang serius. Wakana, dan ada beliau ini, apakah ini dikembalikan kepada Ustadzuna Syekhul Islam atau yang yahki bercerita. Syekhul Islam Burhanuddin melanjutkan ceritanya. Wakana yahki, beliau mengisahkan, anna sadr al-ajal, sadr al-ajal, sadr ada gelar nama orang, sadru al-ajallu, al-badru, sadru al-nama. Burhanul a'immati, burhanul a'immah, ja'ala, menjadikan waqta sabqi, waktu mengajar, li ibnaihi, untuk kedua anaknya, as-sadri syahidi, dua anaknya. Yang pertama namanya as-sadru syahid Hisamuddin, was-sadri Sa'id, yang kedua adalah as-sadr Sa'id Tajuddin. Hisamuddin sama Tajuddin, anaknya dua. Jadi beliau itu ayahandanya memberikan waktu sabqi, waktu belajar untuk kedua anaknya itu adalah, rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, waqt ad-dhahwatil kubra. Waktu dhahwatil kubra adalah waktu duha yang sudah berakhir. Sudah mulai capek. Kan masih pagi seger banget tuh. Tapi sudah mulai jam 11. Nah, dia mulai ngantuk, ya capek. Diberikan kepada anaknya. Bada jami'il asbaq, setelah para santri-santri yang lain baru diberikan anaknya. Fakana yakulani, kedua anaknya berkata, inna tabi'atana, ini kayaknya naskah lain ada taknya. Ya, watak kita ini, para pelajar ini, takallu wa tamallu. Kalla, ya takallu, ya kallu, malla ya mallu. Kalau takallu ini capek. Kalau pundak kalla, matni kalla. Kalla capek. Umumnya para pelajar itu capek belajar itu kalau sudah masuk jam-jam begitu. Wa tamallu, sudah mulai bosan, mulai malas. Bidzalikal waqt, di waktu itu. Faqala abuhuma, kemudian kedua orang tuanya Hisamuddin sama Tajuddin tadi berkata, innal ghuraba, subhanallah, sesungguhnya ghuraba ini pendatang, gharib. Al-ghuraba, para pendatang, para santri yang dari luar, misalnya datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari mana-mana, Malaysia, dari Singapura, yang datang dari jauh, ghuraba. Wa auladul kubara, dan banyak anaknya orang-orang alim yang mau belajar ke sini. Yatunani, mereka datang kepadaku. Min aqtaril ardi, dari beberapa penjuru negeri, penjuru bumi ini. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, maka harus aku dahulukan mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga banyak para kiai itu memberikan waktu kepada anaknya, waktu sisa-sisa. Karena begitu cintanya kepada para pendatang. Kalau memang tulus itu guru, Allah akan beri pertolongan. Fabi barakati syafaqatihi, berkat kasih sayangnya sang ayah tersebut kepada murid-muridnya.
Faqa ibnahu, maka melampaui kedua anaknya, Husamuddin sama Tajuddin, melampaui ala aktsari fuqaha'i ahli al-ardi fi dzalikal asri, melampaui para ahli fikih yang ada pada zaman itu di tempat itu. Allah. Berkat seperti itu, kasih sayangnya yang dihadirkan, Allah yang menolongnya. Sampai di sini insyaallah ya. Jadi ini masuk bab baru ini kayaknya. Fayambahi alla yunazi ahadan. Nah, insyaallah ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi begitu. Ini babnya tadi bab apa? Ketulusan. Jadi kalau kamu sudah menjadi guru, yang penting tulus deh. Urusanmu dengan Allah, pahala akan kalian dapat nanti dari Allah, dan itu juga menjadi sebab kebaikan keluargamu, anak-anakmu. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, yang serius mendidik anaknya. Mendidik anak-anak santri, maksudnya mendidik anak santri yang serius, maka anaknya akan dididik oleh Allah. Tapi pun demikian bukan berarti kita melalaikan nih, kebablasan nih, saya yang berandalkan kepada ini, saya ngajar santri saja, anak saya nggak saya ajari, wah salah. Anak-anak harus belajar, santri, anak-anak belajar. Dan memang kita menemukan sebagian anak para ulama itu waktu belajarnya tidak banyak. Tapi kenapa bisa melampaui yang lainnya? Ini keberkahan, ketulusan orang tuanya banyak. Di kelas mungkin tidak prestasi amat, banyak ketinggalan. Tapi ternyata pada waktunya nanti, pada akhirnya mereka bisa melampaui yang lainnya. Nah, ini nasihat kepada para ustadz, kalian ini bukan yang lain, kalian suatu ketika akan jadi ustadz. Kamu kan syubbanul yawm, anak muda di hari ini, rijalul ghad, akan jadi orang besar nanti di hari depan, hari yang akan datang. Bukan, tidak selamanya kamu anak-anak terus, tidak. Para santri tidak selama kau jadi santri, tapi suatu ketika kau akan punya santri. Ya, semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat, ketulusan dalam menuntut ilmu yang serius. Awas hasud. Hati-hati kalau sudah kamu jadi orang besar, biasanya hasudnya kepada yang kecil, kadang-kadang naudzubillah. Atau sombong. Hasud itu sesaat tampak dalam bentuk sombong, sesaat hasud ya hasud. Hasud nggak senang orang lain maju, sombong nggak pengen ada orang yang maju tapi tidak di bawahnya, di bawah naungannya. Nah, ini kesalahannya, sombong, pengennya harus dengan dia. Sombong, hasud, menyiksa. Maka diantaranya yang selalu diserukan oleh guru-guru mulia adalah jadilah kalian motivator, pemberi semangat kepada para ustadz, para kiai, agar pondoknya semakin gede, santrinya semakin banyak. Dan juga diantaranya, ini himbauan kepada kalian para calon ulama, jangan rebutan santri, nak. Kalau santri mau direbut biarin, tapi kamu jangan ngerebut santrinya kiai lain. Naudzubillah. Dan kamu jangan mau belajar dengan orang yang suka ngerebut, karena dia hasud. Merebut, membisiki, dalam perdagangan. Kecuali memang dari sebuah tempat yang misalnya di pondok tersebut, madrasah tersebut tidak diajarkan akhlak yang baik, kebongkaran banyak terlihat di situ. Kemudian kita perlu selamatkan santri, ya sah-sah saja. Tapi enggak, akidah sama-sama benar, sama-sama serius mendidik dan sebagainya. Ternyata ada memang sifat ini. Sifat ustadz yang jelek, panggil-panggil, kau ke sini, pindah ke sini. Makanya di pondok ini, di Al-Bahjah tidak boleh ada santri baru yang pernah mondok di tempat lain. Ingat, kepada para pengurus semuanya, jangan menerima santri yang sudah mondok kepada ustadz yang lain, kecuali mendapatkan rekomendasi khusus, surat izin khusus dari kiai tersebut untuk pindah ke pondok ini. Tapi jangan merebut. Karena kalau santri model-model seperti itu nggak bisa dididik. Kalau santri misalnya nggak baik dengan gurunya, dia nggak patuh dengan gurunya, kecuali alasannya alasan syar'i. Alasan syar'i, seorang perempuan suatu ketika di sebuah tempat dia ingin keluar dari pondoknya karena ternyata
Di situ adalah sangat jauh dari syariat. Pelanggaran-pelanggaran syariat terjadi, maka dia menghindar, menyelamatkan diri, ya sah-sah saja. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh. Jangan merebut, itu menjadikan sebab permusuhan. Kalau ternyata kamu jadi ulama, kok santrimu diambil sama orang, biarin. Yang mau diambil kok susah dididik juga. Yang ambil nggak bener. Oh, pondok kok rebutan. Pondok rebutan, naudzubillah, nggak ada rebut-rebutan. Ada santri pernah datang minta izin, mau kemana nak? Saya dibilangi sama ustadz ini suruh pindah ke pondoknya, langsung pindah hari ini, jangan balik lagi, sudah cepat pergi. Karena modelnya model seperti itu adalah ustadznya pun nggak benar. Lah kalau masih mondok tempat orang, jangan dibisikin dong. Makanya juga kita himbau kepada para asatid yang merekrut santri, jangan ngambil santrinya orang. Itu menjadi sebab kerusakan hati itu. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Memuliakan kita, menjauhkan dari hasud. Mudahkan dalam menuntut ilmu, lapangkan hati kita. Senang, riang, gembira dalam menuntut ilmu. Allah beri segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjang umur, sehat afiat. Allah mengampuni orang tua kalian, guru-guru kalian semuanya. Dan juga kepada para santri, salam takdim buat guru-guru kalian. Mintakan doa. Guru-guru kalian, masalah orang tulus, orang ikhlas, doanya dikabul. Mintakan doa kepada beliau-beliau. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, berkah. Orang tua kalian dimudahkan dalam segala urusannya, lahir, batin, dunia, akhirat. Mudahkan urusan rezeki untuk membekali kalian dalam menuntut ilmu. Allah berikan ketenangan di batin kalian, bahagiaan. Sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.